Oke, ketemu lagi bersama gue Andri di Kesaksian episode 2. Kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin lagi sama salah satu followers atau bisa dibilang subscribers dari tim RPH, dari Revolusi Production House. Dia ngirim ceritanya ke email kita, yaitu rphkesaksian@gmail.com. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita dan itu menurut kalian serem, menurut kalian gila, menurut kalian di luar nalar, kalian boleh ceritain ke situ, kirim ke situ, kita cerita-cerita di sini. Oke. Sekian dari gua dan kita akan langsung berkenalan sama orangnya. Selamat malam, Kang. Malam. Oke, bersama Kang Zil, benar? Benar. Gimana Kang? Kenapa bisa pengen gitu nyeritain kisah Kang nih ke kita tuh karena hal apa? Yang pertama emang sebenarnya kisah-kisah misteri ini emang menarik sih ya, khususnya untuk di Indonesia sendiri. Dan syukurnya RPH atau Revolusi Media ini memiliki wadah buat kita bercerita gitu. Jadi saya kirimin aja email ke tim. Oke. Gitu. Oke, tanpa banyak waktu lagi, tanpa banyak cincong lagi, tapi sebelum kita ke kisahnya, mendengarkan kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, silakan Kang. Pertama, perkenalkan nama saya Zil. Saya di sini akan bercerita mengenai kisah yang saya alami, yaitu Kang. Jadi ini ada beberapa rentetan kisah ya yang saya alami, khususnya untuk di horor. Yang menjadi titik awal saya percaya bahwa makhluk lain itu ada, yaitu ketika saya SD. Ini ceritanya pas saya SD kecil, yang dimana itu waktu itu tuh bisa dibilang pada waktu sendekala lah, atau transisi antara sore ke maghrib. Oh iya. Iya, di situ. Nah, di situ awal mulanya yaitu entah kenapa ya, namanya juga masih muda ya, kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Saya nggak kepikiran buat bermain-main yang dengan namanya, dulu kan itu sangat booming banget yang namanya Walkman atau tape recorder itu, tahu kan? Nah, saya mencoba untuk merekam suara saya itu di situ main-main. Itu di waktu maghrib itu, yang dimana waktu itu tuh saya kalau nggak salah nyanyiin lagu Opik lah, salah satu lagu Opik yaitu Obat Hati. Gitu. Di situ saya coba rekam 3 kali. Yang pertama Obat Hati itu aman-aman aja. Pas saya mainin ulang aman aja, nggak ada hal-hal lain. Pas saya coba rekaman yang ketiga, nah di situ ada ceritanya Kang. Gimana? Iya, jadi kan saya ngerekam nih Obat Hati. Nah saya coba nih buat ngedengerin hasil rekamannya. Dan di situ ternyata ada yang aneh Kang. Ada yang aneh? Ada yang aneh dari rekaman itu. Waduh. Apa nih? Yang aneh ini adalah saya di situ nggak dengerin suara saya. Nggak dengerin suara saya. Padahal itu terrecord. Iya, itu kan tape record, seharusnya kan saya kenal ini pasti suara saya kan, tapi di situ bukan suara saya. Oke, bisa dilanjutkan. Iya, jadi kejadiannya tuh saya merekam, dan hasilnya itu adalah makhluk lain. Sama, nih ceritain lagi merinding lagi. Soalnya apa? Suara itu beda banget Kang. Yang tau lah ya, yang namanya masih kecil kan, kelas 4 atau kelas 5 gitu, itu kan pasti suara kecil. Tapi pas saya mendengar hasil yang ketiga itu suaranya beda Kang. Beda. Itu lebih ke gimana ya, tahu kan gimana kalau video, misalkan video itu di slow gitu, gitu kan nada aslinya Obat Hati. Pas saya mainin lagi Obat Hati, wah itu aduh itu merindingnya pada banget Kang. Sampai lu ceritain sekarang. Sampai ini masih ngerinding, sumpah demi Allah. Ini merinding banget ceritanya ini. Sumpah. Iya gitu, suara juga
obat hati. Waduh, itu namanya sore-sore kan ya Mas Iri, keringet dingin bercucuran. Ini apa ini, nggak mungkin, ini apa, suara apa gitu kan. Kalau kita mikir logiknya, pasti ini karena baterainya udah low nih, jadi suara itu bisa kan, bisa kayak gitu. Tapi nggak mungkin, karena apa? Karena nggak cuma lagu itu doang. Karena di akhir-akhirnya itu saya dengerin suara kayak rame banget di sekitar tuh, rame, sama kayak ada orang berbisik-bisik gitu, berbisik. Terus yang lebih parahnya lagi, pas abis lagu itu dinyanyikan sama si sosok ini, dia ketawa kan. Ketawa? Iya. Obat hati. Wah, kayak gitu. Wah, itu parah banget sih kan. Merinding banget sumpah gua denger. Itu hal pertama kali yang saya rasain. Tapi di saat lu nge-record itu apakah nggak ada suara sorry bocor dari luar? Nggak ada. Setahu seingat saya sih nggak ada kayaknya. Soalnya itu kan mau menjelang maghrib ya. Iya. Yang pasti kan kayak orang tua itu kan siap-siap buat sholat kan, sholat maghrib. Nah, entah kenapa pikiran dari mana gitu, saya iseng-iseng, coba maghrib-maghrib nge-record gitu kan, mainin tape recorder gitu. Dan alhasil itu pertama kalinya? Itu pertama kali banget. Dan habis itu pasti kan ada ini, saya kena efek sampingnya lah. Entahlah, malam harinya itu saya menggigil. Menggigil? Iya, panas dalam. Setelah habis sorenya itu nge-record, mendengarkan, malam harinya saya menggigil. Menggigil? Iya. Gejalanya itu seperti ini, orang yang kena salah bantal lah, pokoknya di bagian leher ini, jendol, itu perih banget jendolannya. Kata orang tua sih itu nggak apa-apa, salah bantal lah, oke dimaklumin lah. Malam-malam itu saya tidur dengan rasa sakit itu. Tapi lama-kelamaan ada yang aneh kan? Ada yang aneh? Ada yang aneh dari jendolan itu. Waduh. Iya. Apa itu? Ini kayak bukan salah bantal ya. Soalnya apa ya? Lambat laun hari ke hari itu luka ini ada bekas lukanya. Oh, ada bekas lukanya? Iya, jadi ngejendol, terus kayak melepuh. Itu sakit banget kan. Kayak orang kena luka bakar, tau nggak? Iya. Kayak gitu, percis. Cuma di selingkaran gini nih, di leher, jendol, gitulah. Dan itu sakit banget. Itu terjadi di hari yang sama, sorenya lu record, iya. Malamnya begitu. Malam belum sih, belum melepuh. Belum. Masih kayak salah bantal aja gitu. Belum terlalu berasa. Kayak sokannya baru ada bintik-bintik, kayak kebakar gitu kan. Nah, setelah itu apakah ada lagi yang lu rasain? Setelah itu enggak sih, enggak ada yang saya rasain. Aman-aman aja. Aman-aman aja, tapi ya gitulah kata orang yang bisa. Yeah. Katanya sih, ini anak ibu dijilat jin gitu kayak. Wah. Aduh, dijilat jin kan. Lu ngomong begitu kok gua merinding ya. Aduh. Iya, karena kalau emang kita pikirkan dari segi yang itu, sisi lain, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Pas saya lagi nge-record, mungkin ada yang ngejilat kali ya. Tapi yang bikin gua aneh nih di otak gua, ada dua hal yang sebenarnya. Iya. Satu, salah bantal nggak salah apa-apa disalahin sih. Coba. Kedua, dijilat jin. Lu emang permen dijilat-jilat? Kan enggak. Ya mungkin karena manis kali kan? Mungkin. Kata yang lain kan. Iya. Oke, lanjut lagi. Itu hanya menurut gua, itu hanya perumpamaan. Karena sebenarnya yang setahu gua, mereka itu tidak menjilat. Untuk apa mereka menjilat? Adapun mereka lewat dan salah satu anggota tubuh dari mereka, salah satu bagian tubuh dari mereka itu terkena lah di sini, mungkin seperti itu. Kalau untuk menjilat, apa haknya mereka dan apa keinginan mereka buat ngejilat lu? Itu cuman bahasa zaman dulu, yang setahu gua. Oke, terus apakah kisah lu nyampe di situ atau ada lagi? Ternyata enggak. Ternyata dari awal itu menjadi pemicu kisah saya tuh bisa jadi sensitif. Sensitif. Tapi alhamdulillah nggak bisa ngelihat ya. Hanya bisa merasakan aja.
Lalu lambat laun itu saya beranjak ke kelas 5 nih. Iya. Kelas 5. Kelas 5 itu ini kejadian berikutnya ya Kang ya. Yang menurut saya ini sangat apa ya? Bahwasannya dunia lain itu emang nyata gitu. Emang kita hidup tuh berdampingan gitu kan. Itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Waktu itu tuh zamannya ada kayak ini kan, tahu nggak sih? Ada kegiatan jambore. Oh kayak iya, pramuka iya, gitu iya, kan. pramuka. Iya, itu alhamdulillah saya kan kepilih jadi salah satu tim Iya. buat mewakili sekolah untuk ikut acara jambore itu yang tingkat provinsi kalau nggak salah ya, kalau seingat saya. Kejadian yang kedua ini yaitu ketika apa ya? Seingat saya itu di malam kedua perkemahan itu ini lebih ke ini sih, saya kebelet nahan buat buang air kecil. Iya. Iya, itu kan pada saat malam itu kan susah kan buat minta tolong temen pun gak enak, takutnya mengganggu. Mau nggak mau daripada kencing, Iya, daripada celana. ngeluarin di celana, mau nggak mau kan harus berani nih keluar. Nah, kebetulan posisi tenda saya itu kan emang kayak jambore itu kan emang di lapangan luas ya. Kebetulan itu kita ngambil di itu kalau nggak salah di lapangan bekas persawahan gitu, persawahan kering. Nah, kebetulan di perkemahan saya itu sebelahnya itu hutan, Kang. Hutan bambu. Nah, tanpa berpikir panjang, kenapa saya langsung kencing di situ, di sebelah tenda, dan di depannya itu ada hutan bambu. Dan lu kencing depan hutan bambu. Iya, situ. Berani juga untuk seukuran anak SD, SMP. Iya, itu SD. Oh, SD. Kelas 5. Untuk seukuran anak SD malam kencing depan pohon bambu itu berani. Aduh, gimana ya, Kang, daripada itu sih emang pilihannya daripada kencing di celana, ya mau nggak mau kan. Iya. Iya, apalagi kita anak pramuka nih. Nah, di situ aduh, emang fenomena yang kedua ini ya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan mata telanjang gitu. Sampai ngeliat. Mungkin itu salah satu penunggu kayaknya ya, penunggu di bambu. Saya lagi kasih buang air kecil kan. Saya ngeliat tuh fokus mata ke depan. Entah apa yang saya lihat itu ada sosok. Saya ngeliat suatu sosok. Sosoknya itu hitam banget. Saking hitam itu kita bisa ngebedain antara hitam gelap malam dan hitam emang hitam banget gitu. Iya. Dan dia tuh berbentuk. Dan bentuknya itu nggak kecil kan, besar banget. Iya, di situ. Sampai merinding. Aduh, besar banget sampai bisa itu melebihi si pohon bambunya. Bambunya itu sendiri sosok. Itu yang lu lihat melebihi pohon bambunya itu Iya, sendiri. iya. Itu saya lihat. Saya lagi asik-asik buang air kecil kan, sambil bengong, pikiran mungkin ya. Iya. Gara-gara bengong, liatin apa hitam-hitam gede ya. Pertama sih saya disclaimer atau itu mungkin bayangan atau apalah. Tapi yang bikin takut itu pas ketika si sosok ini dia ngeluarin mata. Cahaya warna merah 2 titik. Itu yang buat merinding. Saya kata, pengen selesai nih pipisnya ya, kencingnya pengen diburu-buruin, tapi nggak bisa. Lu nggak bisa gerak sama Nggak sekali. bisa gerak sama sekali. Saya stuck di situ atau diem, sempat nge-freeze itu berapa detik. Dan lu ngeliat langsung. Kayak itu penghuni. Lu cerita begitu. Dan setelah lu bisa gerak, apakah langsung lari? Langsung lari itu, ngambil langkah 1000. Langsung ngumpet dalam tenda, tutup bed cover atau sleeping bag ya. Iya. Udah, saya nggak cerita ke teman-teman, biarin aja. Nggak cerita. Karena takut, malah teman-teman malah pada takut kan. Oh iya benar. Iya. Dan itu. setelah itu, apakah ada kayak kejadian yang pertama? Efek-efeknya gitu? Untuk itu kayak mendingan enggak ya, karena kan saya bukan orang situ kali ya. Oh. Jadi nggak dikenal sama semua makhluk. Berarti Itu yang kedua. Pemicu yang pertama nih jadi pemicu, dan pasti kalau disebut pemicu Iya. ada banyak nih di belakangnya nih. Sebenarnya
Iya banyak juga sih. Emang kan ini kesensitifan ini tuh berakhir sampai pas saya SMP itu kan sempat mondok ya. Oh, Itu iya. juga sempat ditutup juga sama salah satu ustadz. Gitu. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Nggak pernah aneh-aneh Nggak lagi. pernah dapat aneh-aneh. Mungkin kecuali pas dulu zamannya pas saya kuliah ya. Kuliah. Kuliah waktu itu lagi apa? Lagi ada kayak pelantikan gitu. Ya. Kita pelantikan nginep di suatu daerah kan, puncak, daerah puncak itu, yang dimana kan di pelantikan itu pasti ada yang namanya kayak jurit malam gitu kan, Oh iya. kayak gitu. Nah salah satu itu saya jadi waktu itu saya jadi panitia di sana, Jadi panitia. jadi panitia buat jaga pos, dan yang parahnya lagi itu posnya pos paling atas dong. Oke. Iya. Dan kenapa kalau setiap saya jaga pos itu pasti dikaitkan dengan hutan atau pohon-pohonan gitu kan. Jadi kayak terpaut nih ya. Lu Iya. terikat dari kecil, dari kejadian pertama Betul. yang tadi pas camping dan pas kuliah ini Iya. hampir sama Hampir semua. sama semua. Dan gimana yang kuliah? Yang kuliah ini yang saya lihat sih waktu itu sosoknya, kalau orang anak muda sekarang sih bilangnya apa ya, poci. Oh, Itu nama terkenalnya poci alias pocong. Itu yang saya lihat. gimana tuh ceritanya gitu? Ceritanya waktu itu kan di setiap pos itu kan pasti ada 2 panitia. Iya. 2 panitia, dan kebetulan saya bareng teman saya itu cewek kebetulan di situ. Dan kenapa emang kayak makhluk itu kan dia meresap energi ya, apalagi khususnya energi kayak ketakutan seseorang Iya. gitu kan, itu bisa buat jadi power buat dia. Entah kenapa saya bisa ngeliat itu wujud pocong itu, kemungkinan karena partner saya, teman saya ini ketakutan yang sangat luar biasa mungkin. Oke. Iya. Tapi yang alhamdulillah sih saya cuma ngeliat doang ya kan. Tapi jelas. Tapi itu jelas banget bentuknya. Jadi Jelas banget. gimana tuh? Lu lagi di pos, Lagi di pos kan biasa lah, kalau pos kita nunggu peserta itu kan pasti mata itu kemana-mana kan. Iya. Nah, saya lagi kemana-mana itu mata, katanya saya nemuin salah satu makhluk. Pas banget itu di pohon pisang. Dan lu bisa pastiin itu bukan. Pastiin banget. Soalnya kan kita bisa tahu nih pohon pisang tuh warnanya gimana. Iya. Dan kalau kita melihat yang aneh itu kan, kayak misalkan pocong itu pasti tahu, wah ini warna putih gitu kan. Wah ini nggak benar ini. Iya. Ini bukan pohon pisang. Masa pohon pisang warna putih? Gitu. Nah, Mungkin. oke. Ya, gitu. Berarti sehabis kejadian itu lu di pos lari atau gimana? Gimana ya? Kalau pengen bilang lari, ya tensin juga kan mungkin. Soalnya kan partnernya kan perempuan. Kalau kita lari gimana ya si cewek ini? Tapi dia juga ngelihat apa hanya lu doang? Kayaknya sih dia ngelihat, tapi dia nggak berani ngomong sama saya. Gitu. Makanya kita saling diem-dieman aja. Tapi yang lebih kerennya lagi sih, keren. Yang lebih ini sih, emang pocong tuh nggak seperti yang diceritakan di film-film, Iya. bahwa si pocong itu loncat-loncat. Ternyata enggak kan. Iya. Pocong itu ternyata terbang, dia bisa terbang. Iya. Seperti itu. Dan Yang lu saya lihat. ngelihat terbangnya dia. Saya ngeliat, pas saya ada berapa detik momen saya liatin tuh si pocong, entah dia terbang ke atas kan, udah kayak guling terbang, itu merinding banget. Kalau itu emang salah satu makhluk yang ditakutin sih ya. Buat Dan- sebagian buat besar sebagian orang. Itu memang urban legendnya Indonesia Iya sih. betul. Kalau itu Karena emang ikonik banget kan pocong itu, benar. tentang kematian. Pas kuliah gitu lah tentang pocong. Jadi yang gue bisa tarik kesimpulan nih dari kesalahan lu saat mungkin kesalahan saat SD, Iya. saat kecil, dan berakhir berentetan ke sampai tadi kuliah, Iya. lu menikmati itu apa enggak? Dibilang menikmati, aduh, kayaknya enggak deh. Jangan sampai menikmati hal seperti itu. Enggak. Enggak. Trauma. Kalau trauma sih jangan sampai lah ya. Kita ini aja, cukup tahu aja bahwa emang dunia kita itu berdampingan kan. Oh, jadi lu cuman cukup tahu, lu tahu mereka ada dan kita ada, jadi lu nggak terlalu takut sama mereka. Iya, kalau bisa sih jangan sampai takut seperti itu.
Oke. Nah, pesan lu buat penonton yang ngalamin hal serupa atau yang banyak nanya ke gua, gimana sih rasanya bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar hal-hal gaib itu? Gimana sih rasanya? Untuk lu yang barusan bercerita, coba ceritain gimana rasanya mendengar, melihat, merasakan. Gimana rasanya ya? Pesan buat para, apa nih sebutannya apa nih? Ya, penonton aja. Buat penonton semua. Yang pertama sih kita harus ini ya, bahwa kita tuh harus tahu bahwasannya kita hidup ini emang di dua alam. Dan Tuhan pun menciptakan tidak hanya manusia saja, tapi Tuhan pun menciptakan jin. Bahkan jin pun ditulis dalam, khusus ada surat jin dan al-jin itu dalam Al-Quran. Pesan saya sih buat kalau misalkan buat para penonton semua yang pengen banget bisa ngerasain atau mendengar, kalau bisa sih jangan ikut campur kalau masalah gitu. Jangan sampai, karena nggak seperti yang kalian akan bayangkan gitu. Efek samping yang akan kalian rasakan tuh apa gitu. Tekanan batin juga itu bisa jadi berpengaruh kan gitu. Terus pesan juga pasti buat semua orang, karena kita hidup berdampingan, jadi kita tuh harus saling menghargai ya satu sama lain. Misalkan kita datang ke suatu tempat yang belum kita kenal, kita pundan-pundan dulu, permisi dulu, karena kan di semua tempat itu pasti ada makhluk yang menempati. Oke. Cukup buat pesan-kesannya dari lu? Cukup. Dan semua kisah sudah tersampaikan. Oke, sekian dari acara kesaksian ini. Kita semua udah mendengarkan kisah dari Kang Zil dan gua Andri di sini mengucapkan selamat berjumpa lagi di kesaksian yang lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.